Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli dari kelas 426 ingin mempresentasikan mengenai sosiologi ekonomi dengan judul pengertian gaya hidup dan konsumsi. Yang pertama yaitu pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi adalah secara umum suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan pengertian gaya hidup itu adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung terhadap zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup dapat dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-lain. Konsumsi dan gaya hidup dalam sosiologi. Konsumsi tidak hanya dipandang bukan sekedar pemenuh kebutuhan yang bersifat fisik dan biologis manusia, tetapi berkaitan dengan aspek-aspek sosial budaya. Konsumsi berhubungan dengan masalah selera, identitas, atau gaya hidup. Menurut sosiolog, selera sebagai sesuatu yang dapat berubah difokuskan pada suatu kualitas simbolik suatu barang dan tergantung persepsi selera orang lain. Max Weber menggunakan atau menurut dia keberhasilan dalam kompetisi ditandai dengan kemampuan untuk memonopoli sumber budaya sehingga akan meningkatkan prestis dan solidaritas kelompok. Hubungan konsumsi dan gaya hidup itu apa? Weber mengatakan bahwa konsumsi terhadap suatu barang merupakan gambaran gaya hidup tertentu dari kelompok status tertentu. Konsumsi terhadap barang merupakan landasan bagi perjenjangan dari kelompok status, sehingga situasi kelas ditentukan oleh ekonomi, sedang situasi status ditentukan oleh penghargaan sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan, status guru dan pedagang lebih tinggi guru, walaupun pendapatannya lebih besar pedagang. Hal ini dikarenakan guru mempunyai peluang yang besar untuk mencari peluang tambahan. Poin selanjutnya itu ada pendekatan dalam memahami gaya hidup. Pendekatan psikolog perkembangan. Yang pertama, tindakan seseorang tidak hanya disebabkan oleh teknik, ekonomi, politik, tetapi juga dikarenakan perubahan nilai. Yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif sosial struktur, yaitu mengukur gaya hidup berdasarkan konsumsi yang dilakukan seseorang. Pendekatan ini menggunakan sederet daftar konsumsi yang mempunyai skala nilai. Yang ketiga itu pendekatan kualitatif dunia kehidupan, yaitu memandang gaya hidup sebagai lingkungan, pergaulan. Yang keempat itu pendekatan kelas, mempunyai pandangan bahwa gaya hidup merupakan rasa budaya yang direproduksi bagi kepentingan struktur kelas. Gaya hidup di Indonesia. Kelas menengah di Indonesia banyak dibicarakan karena dianggap sebagai agen penggerak kedinamisan masyarakat atau pendekatan konflik. Dengan dasar pemikiran tersebut, kita dapat mengklasifikasikan kelas menengah Indonesia. Yaitu yang pertama, satu, kelas menengah abangan. Indonesia menengah abangan mengikuti arus perkembangan gaya hidup ditawarkan melalui proses globalisasi, yaitu gaya hidup barat. Yang kedua yaitu kelas menengah santri. Kelas menengah santri mengikuti arus perkembangan gaya hidup yang mereka ciptakan dilandaskan pada nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Contoh, jika kelas menengah abangan lebih suka meramaikan pasar swalayan dan menonton bioskop, maka kelas menengah santri lebih suka menghadiri pengajian agama di rumah atau di masjid. Oke, kesimpulannya jadi gaya hidup di Indonesia itu terbagi ada konsumsi dan gaya hidup saling keterhubungan. Gaya hidup di Indonesia terbagi dua, yaitu kelas menengah abangan, kelas menengah santri, yang dimana tercipta dua kelompok, yaitu menengah ke atas dan menengah ke bawah. Mungkin sekian bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.